Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, apa kabar kalian semua? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat, semangat, dan ceria. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Kali ini kita akan belajar tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran 1. Materi kita pada hari ini yang pertama, materi bahasa Indonesia, menyimpulkan teks eksplanasi yang dibacakan guru yang telah dikirim melalui WA Group. Yang kedua, materi IPS, bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik. Sedangkan yang ketiga, materi IPA, bagaimana cara kita menghemat energi listrik. Anak-anak, coba kalian perhatikan manfaat globalisasi di sekitar kalian. Ternyata banyak sekali manfaat globalisasi di sekitar kalian. Karena globalisasi menciptakan ruang dan waktu tanpa batas. Dengan dukungan teknologi seperti televisi, smartphone, internet, komunikasi kita dapat menjadi lebih mudah. Contohnya, kita bisa mendengar informasi dari negara lain dengan cepat. Tahukah kalian apa itu globalisasi? Globalisasi adalah proses yang mendunia, membuat manusia saling terbuka dan bergantung satu sama lainnya tanpa batas waktu dan jarak. Semua ini tentunya didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi, alat transportasi, dan pers yang bebas. Anak-anak, kita akan belajar materi bahasa Indonesia menyimpulkan teks eksplanasi dengan judul Bahasa Indonesia layak menjadi bahasa ASEAN. Silakan kalian buka teks eksplanasi yang sudah Ibu kirim melalui grup WA. Setelah kalian memahami isi teks eksplanasi tersebut, tulislah informasi penting dalam setiap paragraf. Kemudian, buatlah kesimpulan dari teks eksplanasi tersebut. Jangan lupa ya anak-anak, kalian mengerjakannya pada LKPD yang sudah Ibu kirim lewat WA Group. Kita pasti mengetahui manfaat dari globalisasi. Kalian perhatikan gambar produk di samping. Televisi dibuat dari Cina, mobil dari Jepang, handphone Samsung dari Korea, dan batik dari negara Indonesia. Di era globalisasi ini, kita dapat menjumpai barang-barang atau produk yang terbuat dari negara lain. Bagaimana dengan produk kita? Kita dapat menjumpai produk kita di negara lain. Hal itu karena kita menjalin kerjasama dengan negara-negara lain. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kerjasama ASEAN di bidang politik. Kerjasama Indonesia di bidang politik. Indonesia berperan aktif menjadi penengah dan memfasilitasi dalam penyelesaian konflik beberapa negara.
Selain itu, Indonesia juga berperan dalam pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN atau ASC. Peran Indonesia dalam upaya pemberantasan narkoba di ASEAN, seluruh negara anggota ASEAN sepakat untuk menyamakan tujuan dan mewujudkan kawasan ASEAN bebas dari penyalahgunaan narkoba. Contoh dari bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik, yang pertama ADMM, ASEAN Defense Minister Meeting. Yang kedua adalah delegasi duta dan konsul. Ketiga, perjanjian ekstradisi. Yang keempat, perjanjian kawasan bebas nuklir. Dan yang terakhir, perjanjian kawasan harmonis, bebas, damai, dan netral. Perhatikan diagram infografis berikut. Ternyata Indonesia termasuk negara tertinggi dalam hal pemborosan energi listrik. Maka daripada itu, kita harus lebih menghemat energi listrik. Contoh cara menghemat energi listrik yaitu matikan peralatan listrik jika tidak digunakan. Untuk lebih memahami materi tentang cara menghemat energi listrik, silakan kalian buka link yang sudah Ibu kirim ya. Setelah kalian mengamati video yang Ibu kirim, buatlah rekaman video tentang cara menghemat energi listrik di rumah. Tentunya dengan meminta bantuan kepada orang tua kalian. Jangan lupa ya, dikirim lewat WA group. Hari ini kita sudah belajar apa saja ya anak-anak? Benar, kita hari ini sudah belajar tentang bagaimana cara kita menyimpulkan teks eksplanasi. Kemudian kita mengetahui bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik. Dan yang terakhir, kita mengetahui bagaimana cara menghemat energi. Sekian dari Ibu, tetap jaga kesehatan dan semangat belajar dari rumah. Ibu akhiri pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.